Nah, selanjutnya kalau sudah menyusun konten soal, opsi jawaban beserta gambar masing-masing di setiap soal, pastikan jumlahnya sudah pas 10 ya. Karena nanti kita akan memberikan skor tiap soal, itu kalau jawabannya benar dapat poin 10. Nah, selanjutnya kita buat lagi satu keyframe, terutama di bagian layar konten ya. Kita akan buat tampilan hasil skor, kemudian jumlah benar, jumlah salah, dan lain-lain. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kita buat satu keyframe lagi. Kita berikan nanti judulnya hasil gitu. Kemudian ada rekapan jumlah benar, salah, skor. Lalu di bawahnya kita tambahkan button untuk mengulang ke awal. Nah, di sini kita buat dulu dari backgroundnya ya. Dari backgroundnya, mungkin di sini untuk layar konten kita tambahkan dulu keyframe-nya. Kita tambahkan keyframe, insert keyframe ya. Kemudian di sini keyframe-nya saya akan hapus objek yang ada di keyframe maksudnya ya. Lalu kemudian kita buat tampilannya seperti ini ya. Kita gunakan lagi background yang sama di awal di bagian petunjuk. Gambar papan kayu kotak ini. Kemudian ada background warna putih juga. Untuk background di sini di layar konten ya, layar konten ini. Nah, karena ini harus berbeda, kita buat keyframe dulu di sini. Kita buat keyframe, insert keyframe ya. Saya gunakan shortcut F6. Nah, yang di sini biar tidak lagi memasukkan ke stage. Jadi kalau kita hapus, kita masukkan lagi yang di stage, yang di library ke stage ya. Ya bisa saja seperti sebelumnya, mana ini backgroundnya. Nah, ini misalnya ya. Oke, bisa saja kita lakukan seperti ini. Ya, kalian mengatur ulang lagi dan memposisikan kembali. Cara lainnya, nah misalnya di sini saya akan ulang lagi. Cara lainnya, kita bisa copy keyframe yang masih ada gambar ini, yang di awal. Jadi saya akan klik kanan, ya klik kanan, copy frame. Lalu saya akan bawa ke keyframe yang terakhir. Nah, di keyframe ini klik kanan, lalu paste frame. Ya, dia akan mengganti pengaturan keyframe. Jadi pengaturan keyframe yang di awal kita bawa di akhir gitu, ya. Termasuk juga nanti gambar apa yang ada di keyframe tersebut, pengaturan ukuran, tata letaknya itu akan di copy juga. Nah, cara lainnya, nah ini masih gambar yang terakhir ya. Kita bisa lakukan swap objek ya. Nah, jadi klik objeknya, kemudian di bagian properties itu ada opsi swap. Swap ini fungsinya untuk menukar objek yang ada di library. Menukar objek yang ada di stage dengan yang ada di library gitu ya. Saya akan tukar atau swap yang di stage ini dengan yang ini, dia ada di library ya. Klik OK seperti itu. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, itu ya. Tapi biasanya di sini ada sedikit perbedaan. Ya, kalian bisa sesuaikan nanti. Kalau ingin sama persis nanti yang paling ampuh itu adalah copy frame itu ya. Jadi klik atau seleksi keyframe yang pengaturannya ingin kita copy, termasuk itu ada objek di dalamnya. Klik kanan pada keyframe lalu copy frame, dan pada keyframe yang berisi atau kosong itu kalian klik kanan paste frame itu ya. Nah, jadi yang di awal dan di akhir sudah sama ini. Di sini saya menggunakan teknik copy frame ya, karena pengaturannya biar sama. Kemudian kalau sudah ini saya kunci dulu. Kita ke bagian background yang warna putih-putih ini. Nah, ini juga kita buatkan keyframe dulu, insert keyframe. Lalu kita
bisa copy juga dengan cara yang tadi ya. Ya, kita akan berikan title sama seperti ini. Saya akan copy pada layar yang di atasnya, copy frame dan paste di sini ya. Klikkan paste frame. Nah, itu ya. Nah, tinggal diisikan judul di sini ya. Saya akan kunci dulu layarnya. Nanti yang di frame sebelumnya masih tetap sama ya. Tuh. Dan di bagian button opsi ini ya, button opsi ini masih sedikit mengganggu ya. Kita buatkan keyframe juga, layar button opsi, insert keyframe. Nah, di sini kita hapus keempat buttonnya ini ya. Nah, itu dulu ya. Nanti kita tambahkan satu button untuk mengulang. Jadi button opsi cukup sampai di frame soal yang terakhir ya. Dan kita lanjut di bagian layar konten. Kita tinggal isikan teks judul ya. Di sini saya ambil teks ini. Kita berikan judul hasil itu ya. Kemudian di bawahnya kita buat ada benar, salah, kemudian skip itu ya. Ini teksnya sama dengan yang di sini. Ukurannya kita samakan ya. Di sini saya menggunakan ukuran fontnya 55. Saya copy saja di sini. Nah, satu lagi kalau misalnya mengcopy objek ya. Jadi kalau misalnya kalian copy objek langsung ya, klik kanan yang standar seperti biasa, copy kemudian paste, atau dengan shortcut ya, copy ya, nanti paste-nya di mana? Di sini misalnya. Kalau perintah yang standar itu kan Ctrl C, Ctrl V itu ya, atau misalnya di menu edit itu ada copy kemudian paste. Nah, paste-nya ini yang standar itu paste in center ya, atau Ctrl V gitu ya. Nah, biasanya dia akan menempati posisi yang tidak sama dengan pada saat kita copy di awal. Nah, biar posisinya sama dengan pada saat kita copy objek di awal. Jadi pada saat copy objek ini posisinya di bagian ini ya, koordinatnya sekian. Saya copy, kemudian biar posisinya sama kita berikan perintah paste in place atau Ctrl Shift V. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya tetap sama. Sehingga kalian tidak perlu lagi geser-geser, ngatur ulang gitu ya. Karena itu cukup merepotkan juga ya. Nah, oke, ini kita modif dulu. Saya akan atur di sini benar seperti itu, kemudian enter. Salah, kita tambah lagi satu di sini ada skip. Skip ini maksudnya adalah soal yang tidak terjawab ya. Ya, anggap saja nanti skip gitu ya. Kalau kita buat tidak terjawab itu agak panjang nanti itu. Oke, di sini kita berikan jarak biar agak renggang ya. Kita atur di bagian paragraf. Kalian bisa atur nanti di sini ada perataan teks ya. Mau pakai yang manapun juga bisa ya. Tuh. Di bagian spacing, di bagian ini ada line spacing. Saya akan berikan 20 misalnya. Jadi biar lebih renggang. Dan ini saya akan copy. Copy seperti ini, tahan Alt ya, tahan Alt. Lalu lepaskan klik mouse-nya. Jadi klik, tahan, klik tahan, tahan juga tombol Alt di keyboardnya, lalu lepaskan. Nah, itu cara cepat ya, copy drag gitu misalnya itu ya. Di sini saya akan berikan variasi titik 2 ya. Ini kenapa saya pisahkan, biar bisa dengan mudah kita buat perataan karakternya ya. Perataan karakter secara vertikal. Oke, seperti itu. Kemudian nah, di sini kita buat dynamic text ya. Nah, dynamic text
Dynamic text ini saya copy saja ya biar cepat. Nah, dynamic text. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, nanti disesuaikan saja. Untuk jenis huruf yang saya gunakan di sini, saya gunakan Tahoma namanya. Kalau kalian mau pakai jenis huruf yang sama juga silahkan bisa. Dan jangan lupa untuk diberikan instant name ya. Tapi nanti lebih lanjut saya akan bahas pemberian instant name ya. Kita belum masuk ke script dulu. Jadi kita buat saja dulu di sini nanti biar fokus. Terakhir kita baru bahas soal scriptnya ya. Kita fokus desainnya saja dulu. Ini saya copy seperti ini. Nah, pengaturannya jangan lupa nanti di sini dynamic text, kemudian anti-aliasnya adalah use device font, kemudian behaviornya adalah single line, gitu ya. Oke, silakan nanti diatur, dikondisikan. Ya, intinya dynamic text ya. Kalau yang ini static text. Titik 2 ini static text. Nah, yang ini dynamic text. Ini tanpa diisi angka pun bisa ya. Saya akan hapus angkanya. Saya isi angka ini biar kelihatan nanti ya. Skala karakter hurufnya, angkanya itu biar sama dengan yang kita buat di sini. Di sini saya berikan ukurannya 60 ya, agak lebih besar biar kelihatan sedikit berbeda. Kemudian di bagian bawah ini, nah di sini kita buat skor ya, skor. Nah, kita tambahkan background yang sama juga. Ini saya copy saja langsung ya, biar cepat di sini. Nah, ini saya taruh di layer yang sama di bagian background title. Seperti itu ya. Ini saya buat agak turun sedikit. Nah, di sini saya tambahkan tulisan skor ya. Tulisan skornya agak besar ya. Ini ukurannya saya buat 80. Skor titik 2. Oke, ini warna hitam ya. Karena backgroundnya warna terang di sini. Dan ini ukurannya 80, stylenya bold. Ya, kurang lebih di sini ya. Oke. Kemudian di sebelahnya kita buatkan dynamic text juga. Ini saya copy yang di atas. Oke. Saya berikan dulu gambaran angka ya. Kita buat di sini misalnya 100. Ini hanya untuk ngecek saja apakah 3 digit ini sudah terlihat dengan jelas apa belum. Dan ukurannya saya buat di sini 100 ya. Sama dengan yang di contoh ini. Sorry, ini 90 ya, terlalu besar ini 100. Saya pakai 90. Nah, ini kalau tidak kita ketikkan angka ini kita tidak tahu ya ruangnya ini seberapa lebar itu. Ternyata masih terpotong, jadi perlu kita lebarkan lagi. Pengaturannya pastikan disamakan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya hapus dulu. Dan ini perlu kita geser sedikit. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Ini tinggal kita
luruskan saja. Nah, seperti itu ya. Oke, tampilan terakhir bagian rekap hasil, jumlah benar salah, skor. Dan di bagian bawah kita berikan satu button ya, kita buat di layar opsi button ya, maksudnya button opsi, layar button opsi yang saya buat. Di sini yang bertuliskan ulangi ya, seperti ini ya. Ini saya copy saja. Pengaturnya masih sama. Ini saya modif di bagian up dan down ya. Jadi saya gunakan warna merah ya, tulisannya warna kuning. Oke, ini saya copy saja biar cepat ya. Oke, sampai di sini sudah cukup selesai ya dulu. Nanti yang lain-lain kita lanjut setelah video ini, setelah kalian semua berhasil membuat desainnya dulu. Nanti setelah ini kita bahas bagaimana menempatkan skripnya itu. Jadi skripnya apa saja? Ya kurang lebih sama dengan latihan yang sudah dikerjakan kemarin. Multiple choice itu yang sebatas latihan itu ya. Coba nanti kalian buka latihan yang sebelumnya yang ada latihan multiple choice yang saya bahas waktu di kelas. Nah ini ya, saya buka. Nah skripnya kurang lebih sama ya konstruksinya. Cuma nanti kita akan berikan perintah yang sama ya. Nanti next frame jadi perintahnya itu ya. Nah jadi kondisinya seperti ini. Ya. Nanti kalau ingin explore sendiri dulu silahkan ya. Sampai di sini sudah cukup dulu untuk penataan desain di bagian menu berhitung ya. Ini satu scene semua ya. Ini terdiri dari totalnya ada 12 frame ya. Frame pertama itu bagian konten petunjuk. Kemudian ada klik mulai. Frame kedua mulai soal pertama dan kedua terus sampai dengan soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 itu di frame 11 dan frame 12 tampilan hasilnya itu. Oke, sampai di sini silahkan disimpan. Jangan lupa tes movie. Tetapi ini masih belum bisa jalan ya. Itu. Oke, saya harap kalian semua bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau kendala kita bahas lagi di kelas ya. Silahkan dicoba.